Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Pada hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah nyata yang menggambarkan tradisi kawin kontrak di Subang, Jawa Barat. Tradisi ini telah menggegerkan banyak pihak di tanah Pasundan dan menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat. Namun sebelumnya, bagi sahabat yang beragama Islam, marilah kita bersyalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syalawat ini menjadi saksi di akhirat kelak, membawa kita kepada syafaat Rasulullah. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, karena setiap dukungan Anda akan membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi ladang amal jariah bagi kita semua. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di Subang, Jawa Barat, kehidupan berlangsung sederhana namun penuh cerita. Desa ini, dengan sawah hijau yang membentang dan udara pegunungan yang sejuk, menyimpan rahasia yang tak diketahui banyak orang. Di balik keindahan alamnya, tersimpan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun, dikenal sebagai kawin kontrak. Sebuah praktik yang membawa kesenangan bagi sebagian orang, namun juga membawa air mata bagi yang lainnya. Malam itu, seorang pria bernama Arman tiba di desa tersebut. Ia mengendarai mobil mewah berwarna hitam, menarik perhatian para penduduk desa yang jarang melihat kendaraan seperti itu. Arman, seorang pengusaha muda yang baru saja mengalami kebosanan hidup di kota, mencari sesuatu yang berbeda. Ia mendengar dari temannya tentang desa ini dan cerita di balik tradisi kawin kontraknya. Penasaran, ia memutuskan untuk datang dan melihat sendiri kebenarannya. Ketika Arman berhenti di depan sebuah warung kecil, seorang pria tua dengan peci hitam menyapanya. Pria itu adalah Pak Haji, seorang tokoh yang dihormati di desa sekaligus perantara bagi mereka yang ingin menjalani kawin kontrak. Dengan senyum ramah, Pak Haji mengajak Arman masuk ke dalam warung, menyuguhkan teh manis hangat, dan memulai percakapan. "Jadi, Bapak ingin tahu tentang tradisi di sini?" tanya Pak Haji sambil menuangkan teh ke dalam cangkir. Arman tersenyum tipis. "Ya, Pak. Saya dengar dari teman, ada sesuatu yang unik di desa ini. Saya ingin merasakannya sendiri." Pak Haji mengangguk pelan, seolah sudah memahami maksud Arman. Dengan nada yang tenang, ia mulai menjelaskan tradisi kawin kontrak. Baginya, ini bukan hanya soal uang, tapi juga adat yang telah berlangsung lama. Namun, di balik penjelasan Pak Haji yang penuh keyakinan, tersirat sesuatu yang lebih kompleks. Malam itu, setelah berbincang cukup lama, Pak Haji membawa Arman ke sebuah rumah sederhana di pinggir desa. Di sana tinggal Ningsih, seorang gadis desa yang cantik dan anggun. Ningsih tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Kehidupan mereka berat, dengan penghasilan yang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Ketika Ningsih membuka pintu, pandangannya bertemu dengan mata Arman. Ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Ia tahu apa yang sedang terjadi, namun hatinya memberontak. Baginya, kawin kontrak bukanlah pilihan yang ia inginkan, tetapi keadaan memaksanya untuk menerima. Pak Haji memecah keheningan. "Ningsih, ini tamu kita. Arman namanya. Ia ingin mengenalmu lebih dekat." Ningsih hanya tersenyum tipis, lalu menundukkan kepalanya. Ia tak banyak bicara, membiarkan percakapan berjalan antara ibunya dan Pak Haji. Malam itu, meskipun tak ada kata yang terucap dari bibir Ningsih, hatinya penuh gejolak. Ketika Arman meninggalkan rumah itu, ia merasa ada sesuatu yang menarik dari Ningsih. Gadis itu tidak seperti yang ia bayangkan. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Arman ingin tahu lebih banyak. Keesokan harinya, di sebuah rumah panggung sederhana di tengah desa, pertemuan penting terjadi. Arman duduk di atas tikar pandan bersama Pak Haji dan Ibu Ningsih. Di sudut ruangan, Ningsih duduk diam, menunduk tanpa sepatah kata. Suasana terasa tegang meski percakapan berlangsung dengan nada pelan. Pak Haji memulai pembicaraan. "Baiklah, Arman. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi malam, tradisi kawin kontrak di desa ini dilakukan dengan niat baik. Semua pihak harus sepakat, dan tentunya kita harus mengikuti aturan adat serta agama." Arman mengangguk, menatap ke arah Ibu Ningsih. "Saya hanya ingin semuanya dilakukan sesuai kesepakatan.
Saya tidak ingin melanggar aturan apapun. Ibu Ningsih menarik napas panjang. Dengan suara pelan, ia berkata, Tuan Arman, kami orang sederhana. Kalau ini bisa membantu keluarga kami, saya tak punya alasan untuk menolak. Tapi tolong, perlakukan Ningsih dengan baik. Dia anak satu-satunya, dan saya hanya ingin dia bahagia. Ningsih merasa dadanya sesak mendengar kata-kata ibunya. Bahagia? Bagaimana mungkin ia merasa bahagia dengan situasi seperti ini? Namun, ia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang dirinya, melainkan tentang nasib keluarganya. Pak Haji menjelaskan detail kesepakatan. Durasi pernikahan akan berlangsung selama 3 bulan, dengan sejumlah uang yang akan diberikan kepada keluarga Ningsih sebagai bentuk mahar. Pernikahan akan dilakukan secara agama, namun tanpa catatan sipil. Arman setuju dengan semua syarat yang diajukan, tampak tak terlalu peduli pada detailnya. Setelah semua pihak menyatakan sepakat, prosesi pernikahan pun disiapkan. Malam itu, Ningsih mengenakan kebaya putih sederhana yang diwariskan oleh ibunya. Tangannya gemetar saat Pak Haji membimbingnya membaca akad nikah. Di depan para saksi, Ningsih resmi menjadi istri Arman, meski hanya untuk waktu yang singkat. Namun, di dalam hati Ningsih, ada pergulatan besar. Ia merasa seperti burung dalam sangkar, terjebak dalam situasi yang tak pernah ia pilih. Arman, di sisi lain, tampak puas. Ia memandang Ningsih seperti trofi yang berhasil ia raih. Setelah prosesi selesai, Arman membawa Ningsih ke sebuah rumah yang telah ia sewa selama berada di desa itu. Rumah kayu sederhana dengan halaman kecil di depannya. Saat mereka berdua duduk di ruang tamu yang sunyi, Arman mencoba membuka percakapan. Ningsih, aku tahu ini mungkin sulit bagimu, tapi aku harap kita bisa menjalani ini dengan baik, katanya dengan nada yang terdengar tulus. Ningsih hanya mengangguk pelan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dalam hatinya, ia berharap waktu akan berlalu dengan cepat, sehingga ia bisa segera kembali ke kehidupannya yang semula. Namun, di balik semua itu, Ningsih merasakan sesuatu yang ganjil. Ada sesuatu tentang Arman yang membuatnya merasa tidak nyaman, seolah pria itu menyimpan sesuatu yang tak ia ketahui. Hari-hari pertama pernikahan mereka diisi dengan kebisuan. Arman mencoba bersikap ramah, namun Ningsih tetap menjaga jarak. Ia menjalankan tugasnya sebagai istri dengan patuh, menyuguhkan makanan dan menjaga rumah tetap rapi, tetapi hatinya tidak benar-benar hadir. Di desa, kabar tentang pernikahan mereka menyebar cepat. Para tetangga mulai berbisik-bisik. Sebagian merasa iri dengan keberuntungan Ningsih yang bisa menikah dengan pria kaya dari kota. Namun, ada juga yang memandangnya dengan sinis, menganggapnya sebagai gadis yang menjual diri demi uang. Ningsih merasakan tatapan tajam itu setiap kali ia keluar rumah. Ia berusaha menutup telinga, tetapi bisikan-bisikan itu selalu menghantui pikirannya. Di sisi lain, Arman tampak tak peduli. Ia menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan di desa, menikmati pemandangan, dan sesekali bercengkrama dengan Pak Haji. Suatu sore, saat Ningsih sedang menyapu halaman, Arman datang membawa sebuah kotak kecil. "Ini untukmu," katanya sambil menyerahkan kotak itu. Ningsih membukanya perlahan. Di dalamnya ada sebuah gelang emas sederhana. Arman tersenyum, berharap bisa meluluhkan hati istrinya. "Aku ingin kamu tahu, aku ingin membuatmu bahagia selama kita bersama," katanya. Namun, Ningsih hanya menatap gelang itu tanpa ekspresi. "Kebahagiaan bukan tentang perhiasan, Tuan," jawabnya dengan suara pelan. Jawaban itu membuat Arman tertegun. Selama ini, ia berpikir bahwa uang dan kemewahan adalah kunci kebahagiaan. Tapi Ningsih, dengan kesederhanaannya, membuatnya mulai mempertanyakan keyakinannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berbicara lebih dalam. Di bawah cahaya lampu minyak, Ningsih menceritakan kehidupannya sebelum pernikahan. Ia berbicara tentang perjuangannya membantu ibunya yang sakit, tentang mimpinya untuk menjadi guru,
dan tentang betapa beratnya ia menerima keputusan untuk menjalani kawin kontrak. Arman mendengarkan dengan seksama. Di balik kisah itu, ia melihat sisi lain dari Ningsih yang selama ini tersembunyi. Ia mulai memahami bahwa gadis ini bukan sekadar bagian dari tradisi yang ia kejar, tetapi seseorang dengan mimpi dan luka yang nyata. Namun, kebersamaan itu tidak berlangsung lama. Malam-malam berikutnya, Arman mulai menunjukkan sisi yang berbeda. Ia menjadi lebih dingin, sering pulang larut malam, dan kadang-kadang berbicara dengan nada kasar. Ningsih tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia merasakan jarak di antara mereka semakin besar. Hingga suatu hari, Ningsih menemukan sebuah surat di kamar mereka. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang rapi, namun bukan milik Arman. Isinya adalah ungkapan kasih sayang dari seorang wanita lain. Hatinya terasa hancur. Ia sadar bahwa kebahagiaan yang Arman tunjukkan hanyalah topeng belaka. Namun, ia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Setelah menemukan surat itu, Ningsih merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi surat yang kini terasa seperti luka terbuka di dadanya. Kata-kata di dalamnya begitu manis, begitu penuh cinta, namun jelas bukan untuknya. Surat itu menegaskan sesuatu yang telah lama ia curigai, bahwa Arman tidak pernah sungguh-sungguh menganggapnya istimewa. Malam itu, ketika Arman pulang, Ningsih menyambutnya dengan senyuman palsu. Ia menyembunyikan surat itu di bawah bantal dan berusaha bertingkah seperti tidak ada yang terjadi. Namun, di balik sikap tenangnya, pikirannya terus berkecamuk. Ia ingin menuntut penjelasan, tetapi takut jawaban yang ia dengar akan semakin melukai hatinya. Hari-hari berlalu dengan penuh kecanggungan. Arman mulai sering keluar rumah tanpa memberitahu kemana tujuannya. Kadang-kadang ia pulang larut malam dengan aroma alkohol yang menyengat. Ningsih, yang selalu menjaga dirinya dengan nilai-nilai agama, merasa semakin terasing di rumah yang dulunya ia harapkan menjadi tempat perlindungan. Hingga suatu malam, di bawah sinar purnama yang redup, Ningsih memutuskan untuk mencari jawaban. Ia memberanikan diri bertanya ketika Arman sedang duduk di teras rumah. "Tuan, apakah ada sesuatu yang ingin Tuan ceritakan padaku?" Arman, yang sedang menikmati kopi hangatnya, mendongak dengan ekspresi datar. "Apa maksudmu?" tanyanya. Ningsih menatapnya lekat-lekat, lalu berkata dengan suara yang bergetar, "Aku menemukan surat itu. Surat dari wanita lain. Apakah ini alasan kenapa Tuan mulai menjauh dariku?" Arman terdiam. Wajahnya seketika berubah menjadi gelap. Ia meletakkan cangkirnya dengan keras di atas meja, menimbulkan bunyi yang memecah kesunyian malam. "Itu bukan urusanmu," katanya dengan nada tajam. Ningsih terhenyak. "Bukan urusanku? Aku ini istrimu, meskipun hanya untuk sementara waktu. Bukankah aku berhak tahu kebenarannya?" Arman berdiri, menghela napas panjang. Ia menatap Ningsih dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa bersalah dan kelelahan. "Kau tidak mengerti. Aku tidak pernah berniat untuk melibatkan perasaan dalam ini. Semua ini hanyalah kesepakatan. Aku pikir kau tahu itu sejak awal." Kata-kata itu menusuk hati Ningsih seperti sembilu. Ia ingin menangis, tetapi ia menahan diri. Dengan suara lirih, ia berkata, "Aku tahu ini hanya kontrak. Tapi aku juga manusia. Tuan, aku punya hati. Aku punya perasaan." Arman tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Ningsih sendirian di bawah langit malam yang dingin. Malam itu, Ningsih memutuskan untuk berdoa lebih lama dari biasanya. Ia memohon kekuatan kepada Allah untuk menjalani cobaan ini. Dalam sujudnya, ia merasa bahwa hanya Allah yang bisa memahami penderitaannya. Namun, doa itu tidak menghapus rasa sakitnya. Ia masih harus menghadapi hari-hari yang penuh ketidakpastian, di samping seorang pria yang tidak pernah benar-benar hadir untuknya. Hari-hari berlalu dengan berat, dan keheningan semakin membayangi rumah kecil itu. Ningsih mencoba bertahan, meskipun hatinya terus-menerus dilanda kesedihan. Di setiap sujudnya, ia memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah, berharap cobaan ini segera berakhir.
Arman semakin jarang berada di rumah. Ia menghabiskan waktu di luar, meninggalkan Ningsih tanpa penjelasan. Namun, kepergiannya membawa kelegaan bagi Ningsih. Setidaknya, ia tidak perlu menahan sakit setiap kali melihat wajah pria yang perlahan menghancurkan harapannya. Suatu sore, ketika Ningsih sedang membersihkan rumah, ia menemukan sebuah dokumen di dalam koper Arman yang setengah terbuka. Tangan Ningsih gemetar saat menarik dokumen itu keluar. Di atasnya tertulis sebuah nama wanita, lengkap dengan foto, alamat, dan informasi pribadi lainnya. Ningsih membaca dengan hati-hati. Wanita itu bernama Anita, seorang pekerja di kota yang tampaknya memiliki hubungan lebih dari sekadar pertemanan dengan Arman. Di sudut dokumen itu terdapat tiket perjalanan, menunjukkan bahwa Arman berencana pergi ke kota untuk bertemu Anita beberapa hari mendatang. Ningsih merasa sesak. Pertanyaan yang selama ini menghantui pikirannya mulai terjawab. Arman tidak pernah benar-benar hadir di desa ini untuk menikmati tradisi atau budaya, melainkan untuk melarikan diri dari kehidupan pribadinya di kota. Kawin kontrak hanyalah pelariannya, dan Ningsih hanyalah pelengkap dari rencana besar yang ia sembunyikan. Malam itu, ketika Arman pulang, Ningsih menunggunya di ruang tamu. Di hadapannya terletak dokumen yang telah ia temukan. Arman menghentikan langkahnya begitu melihat dokumen itu tergeletak di meja. Wajahnya berubah pucat. "Ningsih, kau tidak seharusnya mengutak-atik barang pribadiku," katanya, berusaha tenang. Ningsih berdiri, menatapnya dengan mata penuh luka. "Aku tidak perlu izin untuk mencari kebenaran, Tuan. Kau membohongiku sejak awal. Kau hanya menggunakan tradisi ini untuk melarikan diri dari wanita lain, bukan?" Arman menghela napas panjang. Wajahnya menunjukkan rasa lelah. "Ningsih, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya butuh waktu untuk menjauh dari kehidupanku di kota. Hubunganku dengan Anita memang rumit, tapi itu tidak ada hubungannya denganmu." "Bagaimana mungkin tidak ada hubungannya? Aku menyerahkan hidupku, keluargaku, dan kehormatanku demi pernikahan ini, meskipun aku tahu itu hanya sementara. Tapi kau bahkan tidak mencoba untuk menghormatiku," balas Ningsih dengan suara bergetar. Arman terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa semua tindakannya telah menyakiti seseorang yang tidak bersalah. Namun, egonya menahannya untuk meminta maaf. Ningsih, yang sudah tidak mampu menahan kesedihan lagi, akhirnya berkata, "Aku tidak peduli apa rencanamu. Aku hanya ingin kau menepati janji untuk tidak menyakitiku lagi. Jangan pernah menganggapku sebagai boneka dalam hidupmu." Arman menatap Ningsih lama, tetapi ia tidak memberikan jawaban. Ia hanya berbalik dan masuk ke kamarnya, meninggalkan Ningsih dengan perasaan hancur yang semakin mendalam. Namun, di dalam kamarnya, Arman mulai merenung. Ia teringat tatapan mata Ningsih yang penuh kejujuran dan keberanian. Ada sesuatu dalam dirinya yang tersentuh, sesuatu yang perlahan membuatnya mempertanyakan semua keputusan yang telah ia buat. Seminggu berlalu sejak percakapan penuh emosi itu. Hubungan antara Arman dan Ningsih tetap dingin, namun ada sesuatu yang berubah dalam diri mereka. Arman mulai menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, meskipun suasana di antara mereka tetap canggung. Ningsih, di sisi lain, berusaha keras untuk menjaga jarak emosionalnya, meskipun hatinya terus diliputi rasa sakit. Di suatu pagi yang cerah, Arman membawa kabar yang mengejutkan. Saat Ningsih sedang menyiapkan sarapan, ia mendekat dan berkata dengan nada tenang, "Aku harus kembali ke kota untuk beberapa hari." Ningsih menghentikan gerakannya, menoleh perlahan. Ia tahu apa arti kata-kata itu. Kembali ke kota berarti kembali ke kehidupan Arman yang sebenarnya, termasuk wanita lain yang ada dalam hidupnya. "Pergilah," jawab Ningsih singkat, tanpa menatap Arman. Arman ingin berkata sesuatu, tetapi kata-katanya tertahan. Ia akhirnya hanya mengangguk pelan dan pergi meninggalkan meja makan. Hari keberangkatan Arman tiba. Ia memasukkan barang-barangnya ke dalam mobil tanpa banyak bicara. Ningsih berdiri di depan pintu, menatapnya dengan perasaan campur aduk. "Jaga dirimu," kata Arman singkat sebelum masuk ke mobil. Ningsih tidak menjawab,
hanya menatapnya hingga mobil itu menghilang di tikungan jalan. Setelah itu, ia masuk ke dalam rumah, menutup pintu, dan bersandar di baliknya. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh juga. Selama kepergian Arman, Ningsih mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun, desa yang dulunya terasa damai kini dipenuhi kenangan pahit. Tatapan para tetangga semakin menyakitkan, dan bisik-bisik tentang pernikahannya semakin keras terdengar. Hingga suatu malam, Pak Haji datang ke rumah Ningsih dengan wajah serius. Ia membawa kabar yang membuat Ningsih terkejut. "Ningsih, ada sesuatu yang harus kau tahu," kata Pak Haji dengan nada hati-hati. Ningsih menatapnya penuh tanda tanya. "Ada apa, Pak Haji?" Pak Haji menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Aku mendapat kabar dari kenalanku di kota. Arman terlibat masalah besar di sana. Wanita yang kau temukan dalam surat itu, Anita, ternyata adalah tunangannya. Mereka bertengkar hebat setelah Arman memutuskan untuk tinggal di desa ini." Ningsih merasa tubuhnya lemas. Ia sudah menduga hubungan Arman dengan wanita itu lebih dari sekadar teman. Tetapi mendengar kenyataan ini tetap menghancurkan hatinya. Pak Haji melanjutkan, "Arman mungkin ingin melarikan diri dari semua itu. Tapi sekarang, aku khawatir dia akan membawa masalah ini kembali ke desa kita." Kata-kata itu membuat Ningsih semakin gelisah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi ia merasa bahwa badai besar sedang mendekat. 3 hari setelah kabar dari Pak Haji, Ningsih mendengar deru mobil mendekati rumahnya. Dari jendela, ia melihat Arman keluar dari mobil dengan wajah kusut. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Tatapannya penuh kecemasan, seolah-olah ia baru saja melarikan diri dari sesuatu yang besar. Ningsih membuka pintu dan menatap Arman dengan dingin. "Kau kembali lebih cepat dari yang kau katakan," ujarnya tanpa basa-basi. Arman tidak menjawab. Ia hanya berjalan masuk, meletakkan tasnya di meja, dan duduk di kursi dengan kepala tertunduk. Keheningan itu terasa berat, hingga akhirnya Arman berbicara dengan suara rendah. "Ningsih, aku dalam masalah besar," katanya. Ningsih tetap berdiri di tempatnya, memandang Arman dengan ekspresi datar. "Masalah seperti apa?" Arman menghela napas panjang, lalu mengangkat wajahnya. "Anita tahu tentang kita. Dia tahu aku menikah di sini, dan dia marah besar. Dia mengancam akan datang ke sini untuk membuat kekacauan." Kata-kata itu membuat Ningsih merasa darahnya membeku. "Dan apa yang kau harapkan dariku, Arman? Aku bukan orang yang harus menyelesaikan kekacauanmu." "Aku tidak tahu," jawab Arman putus asa. "Aku hanya butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku butuh kau untuk tetap tenang." "Tenang?" Ningsih tertawa sinis. "Bagaimana aku bisa tenang, Arman? Kau melibatkan aku dalam hidupmu yang penuh kepalsuan, dan sekarang kau memintaku untuk tetap tenang." Arman terdiam. Ia tidak bisa menyangkal bahwa Ningsih benar. Semua yang terjadi adalah akibat dari keputusan-keputusannya sendiri. Beberapa hari berikutnya, suasana di rumah semakin mencekam. Arman sering terlihat gelisah, sementara Ningsih mencoba untuk menghindarinya sebisa mungkin. Namun, ketegangan itu mencapai puncaknya ketika sebuah mobil berhenti di depan rumah mereka pada suatu sore. Seorang wanita keluar dari mobil dengan langkah penuh amarah. Rambutnya diikat rapi, dan wajahnya menunjukkan ekspresi dingin yang penuh ketegasan. Itu Anita. Arman keluar dari rumah dengan tergesa-gesa, mencoba menghentikan Anita sebelum ia masuk. "Anita, kau tidak seharusnya datang ke sini," katanya. Namun, Anita mengabaikannya. Ia melangkah melewati Arman dan langsung masuk rumah, di mana Ningsih berdiri dengan tenang, meskipun hatinya berdebar kencang. "Jadi, ini dia wanita yang kau pilih untuk menghancurkan hidupku," kata Anita dengan nada penuh kemarahan. Ningsih menatap Anita dengan tenang. "Aku tidak memilih apapun. Semua ini keputusan Arman." Anita tertawa sinis. "Kau memang pintar bermain peran, ya? Menjadi korban, menjadi istri yang terluka. Tapi jangan pikir aku akan membiarkan ini begitu saja." Arman mencoba menengahi. "Anita,
Cukup. Ini tidak ada hubungannya dengan Ningsih. Semua ini salahku. Namun, Anita tidak peduli. Ia mendekati Ningsih dan menatapnya dengan mata yang penuh kebencian. Dengar, aku tidak peduli siapa kau atau dari mana asalmu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kau tidak lebih dari pengalih perhatian untuk pria pengecut ini. Ningsih tetap berdiri tegak, meskipun air matanya mulai menggenang. Aku tidak pernah meminta ini. Jika kau ingin mengambil Arman, ambillah. Aku tidak akan melawan. Kata-kata itu membuat Anita tertegun sejenak, tetapi kemarahannya belum mereda. Ia berbalik menuju Arman dan berkata, "Kau akan menyesali semua ini, Arman. Kau telah menghancurkan hidupku, dan aku akan pastikan kau merasakan hal yang sama." Setelah mengatakan itu, Anita keluar dari rumah dengan langkah cepat, meninggalkan keheningan yang menyakitkan di belakangnya. Arman menatap Ningsih dengan wajah penuh penyesalan. "Ningsih, aku..." "Sudah cukup, Arman," potong Ningsih. "Aku tidak ingin mendengar apapun lagi darimu." Malam itu, Ningsih duduk sendirian di kamar, merenungi semua yang telah terjadi. Ia merasa lelah, hancur, dan kehilangan arah. Namun, di tengah kesedihannya, ia tahu satu hal pasti. Ia harus segera keluar dari situasi ini, sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Pagi itu, Ningsih bangun dengan tekad yang berbeda. Setelah malam yang panjang dalam doa dan tangis, ia menyadari bahwa kebahagiaannya tidak akan datang jika ia terus bertahan dalam situasi ini. Ia harus mengambil langkah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di dapur, ia melihat Arman duduk dengan wajah lelah, memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Ia tampak tenggelam dalam pikirannya, tetapi Ningsih tidak peduli. Ia telah memutuskan bahwa semua ini harus diakhiri. "Arman," kata Ningsih dengan suara tegas. Arman menoleh, terkejut dengan nada dingin yang belum pernah ia dengar dari Ningsih sebelumnya. "Ada apa, Ningsih?" "Aku ingin kita menyelesaikan semuanya sekarang," jawab Ningsih tanpa basa-basi. Arman terdiam, menatap Ningsih dengan mata penuh rasa bersalah. "Maksudmu?" "Kawin kontrak ini," ujar Ningsih, menekankan setiap kata. "Aku tidak ingin melanjutkannya. Aku ingin kita berpisah." Arman menaruh cangkirnya dengan perlahan, seolah ingin membeli waktu untuk menjawab. "Ningsih, aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan, tapi..." "Tidak ada tapi, Arman," potong Ningsih. "Kau sudah membuat segalanya jelas. Aku hanyalah bagian dari pelarianmu. Aku tidak ingin menjadi boneka lagi. Ini waktunya aku mengambil kendali atas hidupku sendiri." Arman merasakan dadanya sesak. Ia tahu bahwa Ningsih benar, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang tidak ingin melepaskan gadis itu. "Ningsih, aku bisa memperbaiki semuanya. Beri aku waktu." "Waktu?" Ningsih tersenyum pahit. "Waktu untuk apa, Arman? Untuk membuatku lebih terluka? Aku sudah cukup sabar, dan sekarang saatnya aku pergi." Arman berdiri, mendekati Ningsih. "Aku tidak ingin kau pergi. Aku mulai menyadari bahwa aku membutuhkanmu." Kata-kata itu membuat Ningsih terkejut, tetapi ia tidak membiarkan dirinya terpengaruh. Ia menatap Arman dengan mata yang penuh ketegasan. "Kau membutuhkan aku, Arman? Atau kau hanya takut kehilangan sesuatu yang nyaman bagimu? Aku tidak bisa hidup dalam ketidakpastian ini. Jika kau benar-benar peduli padaku, kau akan membiarkan aku pergi." Arman terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehabisan kata-kata. Ia melihat keberanian di mata Ningsih, dan itu membuatnya merasa semakin kecil. Siang itu, Ningsih mengemasi barang-barangnya. Ia tidak membawa banyak, hanya pakaian dan barang-barang penting. Saat ia keluar dari kamar, Arman berdiri di depan pintu, mencoba menahan air mata. "Ningsih, aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal," katanya. Ningsih berhenti sejenak, menatap Arman dengan mata yang kini penuh dengan ketenangan. "Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun, Arman.
Aku hanya berharap kau belajar dari semua ini dan tidak menyakiti orang lain lagi. Arman mengangguk pelan, membiarkan Ningsih melewatinya. Ia hanya bisa berdiri diam saat wanita yang pernah menjadi bagian dari hidupnya itu berjalan keluar dari rumah, meninggalkan kenangan pahit di belakangnya. Ningsih melangkah dengan hati yang berat, tetapi ia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk dirinya. Di tengah jalan desa yang sepi, ia merasa bahwa untuk pertama kalinya, ia benar-benar bebas. Cerita ini, meskipun fiktif dan dibuat seolah nyata, memberikan banyak pelajaran hidup yang penting. Salah satunya adalah tentang pengorbanan, kejujuran, dan pentingnya menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip dan integritas. Setiap individu berhak untuk memilih jalannya, dan hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita. Namun, dalam setiap cobaan dan keputusan yang diambil, Allah selalu memberikan petunjuk untuk memilih jalan yang terbaik. Penting bagi kita untuk memahami bahwa dalam hubungan atau pernikahan, tidak hanya masalah cinta yang perlu dipertimbangkan, tetapi juga rasa saling menghargai, kejujuran, dan komitmen terhadap niat baik. Jangan sampai kita terjebak dalam perasaan atau situasi yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah Al-Taubah, pukul 9.51 sedih. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dia adalah pelindung kami, dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu berserah diri kepada Allah, karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sudah ditentukan olehnya. Kita hanya perlu berusaha dengan sebaik-baiknya dan mempercayakan hasilnya kepadanya. Ketika kita dihadapkan pada masalah, seperti dalam kisah Ningsih, kita harus berani mengambil keputusan dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan terbaik untuk kita. Dalam setiap ujian, selalu ada pelajaran yang dapat memperkuat iman dan karakter kita. Cerita ini adalah fiktif yang disusun sedemikian rupa agar bisa diambil hikmahnya. Dengan melihat setiap keputusan dan konsekuensinya, kita bisa belajar untuk lebih berhati-hati dalam memilih jalan hidup. Semua orang berhak mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian, tetapi kita harus siap untuk menghadapi segala rintangan dan memilih yang terbaik untuk diri kita. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jika kalian merasa terinspirasi atau memiliki pandangan lain, jangan ragu untuk memberikan komentar di bawah, like, dan subscribe agar bisa terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Mari kita saling berbagi kebaikan.